Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik dan tidak kurang satu apapun. Pada hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami sehingga firman Tuhan menguatkan kami untuk menjalani hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 16 sampai 18. Wahyu pasal 11 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Wahyu pasal 11 ayat 16 sampai 18. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Bapak Ibu sekalian, di dalam teks ini kita melihat bagaimana Yohanes mendapatkan penglihatan mengenai sangkakala yang ketujuh. Di mana di dalam penglihatan ini, di dalam ayat 16, dia menyaksikan bagaimana ke-24 tua-tua itu duduk dan tersungkur di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, mengapa mereka tersungkur di hadapan Allah? Karena di dalam ayat 17 dikatakan mereka mengucap syukur karena memiliki Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Jadi Allah yang tidak terbatas, yang sudah ada sebelum semuanya ada. Dan tetap ada walaupun semuanya tidak ada, kira-kira begitu. Jadi Yohanes mendapatkan penglihatan bagaimana 24 tua-tua ini tersungkur di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu, Allah yang maha kuasa itu Allah yang bagaimana? Allah yang maha kuasa adalah Allah yang dikatakan dalam ayat 17, Allah yang memerintah sebagai raja. Kemudian dalam ayat 18, Allah yang menghakimi, ya, Allah yang akan datang sebagai hakim. Lalu di dalam ayat 18 juga dikatakan Allah yang di dalam penghakimannya, dia tidak membedakan orang-orang kecil atau orang-orang besar. Jadi Allah yang menghakimi itu tidak melihat siapa yang dihakimi. Jadi dia tidak peduli status orang, tidak peduli, tidak memusingkan dengan bagaimana tingkat sosial seseorang, tetapi dia menghakimi berdasarkan apakah orang-orang ini hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak. Itu penghakimannya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya kita semua, kita takluk gak kepada Tuhan, kepada Allah yang kita sembah saat ini, kepada Tuhan Yesus? Saya yakin semua menjawab, ya saya taat, saya takluk pada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, atas dasar apa penaklukan kita? Seringkali jawabannya, oh karena Tuhan kasih saya kesehatan. Oh karena Tuhan kasih saya kecukupan. Oh Tuhan karena ini, karena itu, karena semua materi yang Tuhan sudah berikan. Pertanyaan kedua, kalau kita tidak mendapatkan semua itu, ketika kita sudah di dalam Tuhan, kita sakit-sakitan. Ketika kita di dalam Tuhan, kita mendapatkan pergumulan ekonomi. Ketika di dalam Tuhan, hidup kita ternyata tidak selalu baik-baik saja. Masalah silih berganti datang. Pertanyaannya, masih kita takluk sama Tuhan? Nah Bapak Ibu, penaklukan kita akan Tuhan, kepada Tuhan, bukan berdasarkan seberapa banyak materi yang kita punya. Bukan seberapa banyak kita hidup senang atau tidak senang di dunia ini. Tetapi penaklukan kita kepada Tuhan
karena kita meyakini bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Allah yang senantiasa mendampingi kita dalam masa duka maupun masa suka. Dan Allah yang akan menelisik, menyelidiki, dan menghakimi hidup kita atas iman kita kepada Dia. Kita harusnya takluk pada Tuhan karena hal-hal seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mari ketika kita takluk pada Tuhan, kita tunduk pada Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, maka penaklukan itu bukan karena hal-hal materi, bukan karena apa yang Tuhan berikan, materi-materi yang Tuhan berikan, kelimpahan, suka atau duka, tetapi karena kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yang dengan setia menyertai kita, baik dalam masa-masa senang maupun masa-masa sulit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan hari ini, kami belajar penaklukan kami atas Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.